Hello guys. Jadi Lia, oh namanya saya Prithvi Aprilia Prakoso ya. Disensor lah itu nama. Masa perlu disensor juga sih nama bangke? Privacy. Terus Prithvi Aprilia Prakoso ya kan. Yang masih ku heranin dari mana panggilan pap itu kan biasa dipanggil pap tuh kan. Kebanyakan rata-rata panggil pap kan? iya, Kalau nggak pap minimal Prithvi. enggak ada. Nggak ada juga. Pap doang semua. Pap. Jadi misalnya kenalan sama orang gitu, lo langsung hai. Orang mana nih? Orang Siapapun. Ya pap paling. Kalau pap gitu ya. Iya. Pap langsung pap gitu. Atau nggak gini kan pap itu kan sekarang jadi bahasa ini ya. Pose picture kayak gitu. Iya. Oh. Apakah ada Ya paling kalau misalnya orang baru pasti dia make sure kayak pap post a picture. Ya enggak, gue bilang enggak pap, emang pap gitu doang. panggilan ya? Iya. Jadi gini Prithvi, kalau kan kebanyakan manggil namamu Prithvi, Ya. kalau nggak Lia, ya kan dari Aprilia tuh panggil Lia gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kau ngerokok udah dari kapan? Maksudnya? Nggak ngerokok? Ngerokok sih kalau yang aktifnya ya kayaknya SMP deh. SMP? Iya, tapi kalau mulai Pertama kali ngerokok? SD. Itu SD kok ngerokok apa? SD? Apa? Ini apa? Surya kayak gini yang Pasti dengar- bukan beli dong. biasa Pasti. ada enggak dikasih ini karena di perumahan itu pokoknya ada anak-anak remajanya lah. Nah yang kita yang kecil-kecil juga kayak gabung gitu. Berarti Soalnya ada lapangan. Berarti diajarin sama abang-abang kan lah. Nah iya kan, jatuhnya. terus di pos kan ada posnya gitu kan, di pos satpam lah kayak gitu. Iya. Tapi kosong di dekat lapangan itu tuh. Nah mereka Iya, tuh yang tapi kok gabungannya gabungan yang seumuranmu apa ada Iya, abangannya gitu? ada abang-abangannya juga. Berarti orang tuh nggak ngelarang. Disuruh coba aja, coba gitu. Terus udah nyoba. Coba kok tuh, coba Batuk pertama kali tuh, batuk tuh. Pertama kali. Iya. Batuk. Batuk lagi lah, Surya. Baru mulai aktif, SMP itu udah mulai kelas 2 deh. betul-betul aktif gitu. rokok. Kayak sehari bisa 2 Ya batang. pokoknya 3 kan batang. nggak bisa beli di kalau di rumah kan enggak kan. Nah, Jadi kayak pas di sekolah kayak gitu, terus pas baliknya. Jadi beli yang apa sih? Ketengan. Iya, nggak beli satu bungkus kayak gitu. berarti kok dari SMP udah bandel gitu ya? Ya nggak bisa dibilang enggak. bandel dong. Oh, menurutmu aja deh kan. Yang tahu kan kau sendiri. SD apa SMP? Enggak, kok bandel nggak belum semasa sekolah? Menurut gua kalau di bandel, gua bandelnya di SMA. Kalau bandel-bandel SD ada tuh. Bandel-bandel anak SD, apa sih bandel-bandel anak SD kan? Biasa anak SD bandelnya kayak apa? SD gua di SMP apa? SD gua sih nggak ada yang bandel-bandel gitu ya. SMP oke lah, mungkin kayaknya SMP. Tapi bandel-bandel wajar sih menurut gua. Tapi kalau misalnya kayak Nah, minum itu gue start oh iya kan kau nyoba kan SD, peminum SMP. peminum berat kau kan? Kau kan Enggak, gitu. iyalah kan kau kan susah kalau udah minum kan lama tuh naiknya kan. Berarti kau kayaknya mulai bandel SMA lah kali ya. SMP kelas 3 itu udah nyoba mulai minum tuh. Minum. Ya, tapi nggak bir apa? mention. Alkohol berarti langsung. Ya, langsung mention. Yang aduh rasanya kayak anjing dicampur kuku bima. Dicampur lagi. Kuku bima lagi campurannya ya. Mention. Itu beli sendiri apa juga dapat juga? Dapat Dapat. acara ulang tahun temen tuh di rumah. Ulang tahun ya. Beli tuh dia. Ulang tahun Aku ya? ada satu beli. SMP kelas 3. Kelas 3-an. Tapi cuma kayak minumnya di rumah sekali. dong? Iya di rumah, tapi nggak ada orang tua. Di rumah dia. Iya, nggak ada orang tuanya. Ini acara makan-makan biasa doang. Minum. Tapi SMP tuh bukan yang pokoknya kalau kayak edik bangetnya tuh udah pas SMK tuh. Aktif. Iya aktif banget tuh minum kayak misalnya malam minggu atau apa kayak gitu-gitu itu SMK tuh. Ke klub juga SMK. SMK ke klub. Iya. Kamu pertama kali ke klub itu? Rasanya kan Pertama kali apa enggak gini.
Kalau bayang-bayang pasti udah ada lah. Iya, Dalam, oh nanti di klub dalam pasti begini. Klub atau klub. atau ruangan karaoke? Klub. Klub yang betul-betul masuk tuh orang Iya. inilah Tapi ya. itu karena gua kenapa mau ke klub itu ada pokoknya meet and greet Awkarin. Untuk Alkarin jam segitu udah terkenal deh ya. Udah. Itu SMK gua. Itu makanya itu pertama kalinya. Oh niatnya cuman ya pengen jumpa Alkarin gitu. Iya, sebenarnya kan kita kan nggak bisa masuk kan karena harus 17 plus, harus ada Iya. KTP intinya. Iya. Saat itu gua nggak ada KTP dan temen gua ada channel yang jaganya. Oh, jadi bisa masuk. Bisa. Berarti rame dong. Rame banget orang. Karena ada meet and greet gitu. Kita beli tiket juga itu. Oh jadi masuk maksudnya bayar nggak masuk klub itu aja? Kalau untuk biasanya, biasanya enggak gitu. Enggak. Yang penting pesen minum aja. Tiket Alkarin itu berapa dia jual? Oh ada dulu. Berapa? Ya? 150 atau berapa gitu? Pokoknya 100 ke atas. 100 ribuan ke Satu atas. orang? Iya, per orang. Alkarin ya. Itu dia nge-DJ di situ. Ya nggak nge-DJ sih, ya kayak ya ada DJ-nya, tapi dia yang MC-nya gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi habis itu udah deh ya udah pokoknya itu udah mulai minum deh gue, udah masuk kayak edik banget tuh itu gue. Tapi apa? Thank you Bang. Tapi kok saat itu kok sadar nggak bahwasannya kok kalau minum modelnya yang susah lama naiknya gitu? Enggak Sejak sih. kapan kok sadarnya itu? Sadarnya yang pas ini kali, pas gue di Jawa kali ya. Karena di Jawa mungkin karena nggak cocok gitu loh. Minuman lokalnya? Iya, Amer sama Ciu. Oh kalau minum gitu cepet naiknya? Iya, karena manis banget. Oh, berarti efek gitu? Iya. Oh gini lah kan sebagai kawana pernah sekolah kan SMK kan tahu gak kan? Iya kan? FNB ya. Ya kan FNB kan. Emang ada pengaruhnya kalau manis gitu? Iya ada. Pokoknya memang ada. Kalau misalnya murni nih benar-benar tanpa campuran, itu naiknya rada lama. Tapi kalau yang tapi bikin itu untuk memang umum untuk semua orang. Iya, apalagi kalau bisa dicampur Coca-Cola gitu. Itu yang bikin cepet mabok tuh manisnya itu. Oh, dari manisnya itu ya. Tapi kalau murni enggak. Emang apa sih rasanya Alkohol. tinggi itu bukan alkoholnya. Kalau alkohol aku pernah nyoba, aku belum pernah nyoba tuh mabuk. Nah, mabuk menurutmu tuh apa rasanya yang bisa kau kasih tahu sama aku gitu? Apa ya? Kayak lebih fun aja gitu loh. Enggak, apakah memang ada rasa oyoknya? Ada tuh kayak Apa kayak ada rasa-rasa nggak sadarnya kan katanya begitu kan kalau mabuk. nggak sadar mungkin kalau udah black out. Iya, kalau udah kebanyakan mungkin ya. Itu mungkin bisa tuh yang black out sampai pingsan gitu-gitu. Oh. Tapi emang iya, jadi kalau udah teler, kalau udah kebanyakan tuh pasti adalah kita titik. Gak bisa ngontrolnya kan, ada itu. Tapi intinya pas kalau kena alkohol tuh intinya kayak lebih jujur aja gitu loh. Jadi mungkin karena kita nggak bisa ngontrol nih, jadi langsung keluar aja gitu apa yang kita omongin tuh, itu langsung keluar aja. Tapi memang iya nggak, misal kayak ada orang misal kemarin dia mabuk nih, semua dilakukan dia, Lupa dia. ya besoknya cuman dia pas kita dia lupa. Iya apa enggak? Kan kontroversinya kan nggak ada itu, nggak mungkin di mana orang mabuk tuh sadar kecuali blackout. Iya. Katanya kan begitu. Nggak Sebenarnya- mungkin nggak inget. Nah menurutmu? Kalau case-nya di Iya, gue nih ya, iya. gue tuh lupanya tuh maksudnya kayak urutannya loh, ngapa-apa segala macem. Tapi kalau diinget-inget lagi kayak bisa keinget. Tapi memang ada part tuh yang kayak bisa gue ngomong apa nih, Nah, ada gue lupa mungkin karena gue nggak sadar kan. Nah. Jadi kayak nggak kerekam di memori gue itu loh kalau gue ngomong kayak gitu. tapi itu kan omongan. Misal kayak akan ada juga yang Perilaku misalnya. perilaku gitu. Kalau itu sih menurut kayaknya enggak ya. Berarti dia sadar dong. Iya, maksudnya kayak sebenarnya tuh dia inget mungkin dia ngelakuin ini, tapi kayak mungkin karena malu aja buat. Oh iya bisa jadi juga sih kalau gitu. Soalnya kalau misalnya perilaku semuanya tuh gue inget sih. Kayak misalnya entah tiba-tiba nyium orang apa gimana gitu. Kalau nggak misalnya temen gue ngomong, gila lu semalam gini sampai ciuman sama yang orang sebelah gitu.
Nah kalau nggak dia ngomong kayak gitu, gue nggak inget tuh. Tapi kalau misalnya gue inget nih, Ingat. iya anjing, iya. Cuman kok berusaha, cuman ada orang yang mungkin berusaha pura-pura Iya. lupa karena malu atau apa lah mungkin gitu malu ya. atau enggak ya caper aja udah, Ah, nggak pengen diledek aja. kira tuh memang kukira tuh emang iya gitu kayak karena kan aku neng orang aku kadang-kadang kan beda-beda orang efeknya ada yang diem, ada yang mabuk tuh diem, Iya benar. kalem, ada yang rese, nah gitu kan. Kalau nengok yang rese kadang-kadang aku nengok kayak apa sih ini kayak dibuat-buat gitu loh maksudku. Sedangkan kalau dan ada juga satu model orang, tipe orang yang kalau peminum tuh yang aku tahu ya selama ini ya, dia mabuk enggak tapi kencing bolak-balik. Oh ya itu Iya benar nggak kalau sih, itu? ya, itu iya. Tapi kalau bir, Oh kalau bir iya bir tuh nggak tuh kayak bikin kencing mulu kalau bir. Pokoknya gue nggak doan sama bir. kalau alkohol enggak. Alkohol nggak sesering kalau di guanya ya, nggak sesering itu gue pengen kencing. Tapi lama-lama pasti kencing sekali-sekali, bukan yang kayak kalau bir nih, gue minum nih 2 gelas lah maksudnya. Terus langsung udah pengen kencing tuh gue. Sih bolak-balik gue kalau Bir itu ya, bir. Iya, Beda berarti bir sama alkohol ya? rada beda sih kalau alkohol kayaknya Bir ada rasanya kali ya? nggak ada bir. Nggak ada juga. Rasa bir rasa apa ya? Ya, rasa alkohol juga. Kan yang bedanya itu kan kayak whisky terus rum kayak gitu-gitunya. Itu pahit kan rasanya kan? Iya benar. Pahit kan? Pahit ya. Tapi ya, kalau kayak martel tuh manis tuh. Tapi kalau misalnya kayak red wine gitu bisa memabukkan nggak sih? Red wine ada rasa mabuk, tapi bukan mabuk yang kayak sampai teler, enggak kalau wine. Cuma kayak apa ya, bikin chill aja gitu loh. Soalnya kalau red wine kan bagus katanya tuh. Iya, Ya kan? bagus emang. Ya bagus kalau cuma segelas. Ya kalau misalnya lu habis satu Berlebihan botol, juga. satu botol ya nggak bagus juga kan, ada kadar gulanya juga di situ. Nah, selama kau berkecimpung di jurusan tata boga kan? Oh enggak, soalnya aku juga jurusan Ya, pernah, iya, ya kan? Kalau aku kan cuma mentok-mentok PKL. Oke. Itu pun PKL pas di masa sekolah. Iya. Magang Ya. ya magang. Kalau kau kan, kau pernah Kerja, iya. setelah sekolah Kerja. pernah kerja juga kan? Iya. Dan masih berkecimpung di F&B juga gitu kan? Dan apalagi kau udah sampai negara lain lagi gitu kan? Malaysia. Bukan lagi di Indo gitu kan? Nah, menurutku sebetulnya kalau dari kau sendiri dengan kaunya pernah belajar F&B ataupun pernah masuk jurusan itulah tata boga dan segala macam itu, sampai sekarang ilmu itu masih ada yang kepake nggak gitu untuk kau? Kalau kepake sih ada, udah pasti ada kan, masak apalagi kan itu kan basic skills banget Iya. kan, semua orang juga harus bisa. Ya paling kan itu doang sih. Tapi kalau untuk makan yang susah sih, gue harus nginget lagi kayak entah lihat resepnya gitu, bukan di luar kepala gitu loh. Tapi kau dulu tuh masuk tata boga, jurusan tata boga pas SMK, memang kau mau atau ada paksaan atau Enggak. hal lain gitu, ada hal lain gitu? Itu bener-bener gue yang mau. Itu pun gue apa namanya, gue masuk SMK itu tuh nggak ada persetujuan dari orang tua gue. Jadi kayak dari pendaftaran segala macam. Dan kau tes. juga kan nggak semua di SMK kan ada jurusan tata boga kan? Iya benar. Rata-rata pasti nggak semua ada dong ya kan? Nah berarti kau Gue nyari dulu sekolah yang ada jurusan tata boganya, baru kau masuk situ, daftar di situ diam gitu. Iya. Awalnya berarti kau sama bosmu orang rumah tuh nggak ada kayak dipaksa, oh kau harus sekolah di sekolah ini. Ada, tapi kau nggak mau. Iya, dia soalnya disuruh. Kan gue nggak mau SMA kan. Nah, karena gue emang disuruh SMA, SMA. pokoknya ya SMA inilah apa namanya yang biasa kan apa? PS IPA gitu. Ya gitu-gitulah, pokoknya disuruh SMA kan. Gue bilang gue nggak mau SMA karena intinya mereka tuh nyuruh biar bisa kuliah gitu. Oh, sedangkan kau maunya, Karena gue udah ada tapi pendirian kan kau dari cepet awal. kuliah juga kan? Iya, tapi kan bukan kuliah. Ya cuman ya kau Kuliah maksudnya kayak karena ini kemauan gue, lupa nggak sih? Kalau SMA itu kan otomatis gue paling ngambil manajemen, Iya. begitu kan pasti otomatis. Iya. Sedangkan gue nggak ada tertarikan gue di bidang itunya, kayak harus mengambil bisnis atau apa kayak gitu. Nah dari awal mungkin karena gue udah tahu gue mau ngambil apa gitu loh, jadi makanya gue nggak mau ngikutin mereka. berarti dia memang kau suka masak lah ya, seneng memasak, makanya kau cari sekolah yang ada jurusan tata boga. Iya.
Dan kau daftar diam-diam itu di sekolah itu? Iya, punya daftar dari pendaftaran terus tes segala macem. Intinya pas gue ngomong tuh pas gue udah fix keterima, Hah? terus harus ada bayar uang gedung segala macam Iya. itu kan. Itu kan harus orang tua baru gue Iya. ngomong. Dan Dan untuk ada ini enggak Enggak, dari orang tua? enggak, puji Tuhannya tuh gue pas banget ngomongnya. Soalnya sama Nah, papa gue udah mau didaftarin ke sekolah SMK jurusan teknik otomotif. otomotif. Tapi belum didaftarin kan? Iya baru mau. Soalnya dia ada kayak orang dalam gitu. Ah. Soalnya dia nanya gue nih, gue belum ada pilihan gitu loh. Oh iya. Kayak mau kemananya dia ambil otomotif kan karena bokap gue ada bengkel mobil Iya, iya. kan. Jadi kayak mungkin ya bisa lah mungkin kepake kayak gitu. Tapi kalau otomotif kok memang nggak mau sama sekali ya? Gue buta banget di otomotif Buta ya, kan. otomotif Gue pakai buta. motor aja entah rem apa sih buat pakem remnya apa ya? Apa sih? Apa? Close. Yang itu Minyaknya remnya itu. bukan yang kan ada apa sih pakam rem atau apa yang kalau habis tuh Harus diganti. Iya. Ya, kampas rem. nah kampas rem itu aja gue make motor itu tuh udah kata bapak gue tuh udah sampai bunyi serak dan gue tuh nggak ngerti kalau itu tuh harus diganti. Harus Gue kira diganti. kayak palingan hal biasa lah ini Iya, kayaknya iya. kayak gitu saking gue nggak ngerti otomotifnya itu loh. Pakai motor aja gue tau make. Setelah lah kau masuk jebol lah tuh di sekolah itu kan, dan jebol di jurusan itu kan. Berarti kau betul-betul ngikutin lah ya, kayak ya pasti SMK banyak praktek lah ya. Oh iya, benar. Pasti banyak praktek lah ya kan. Berarti kau praktek itu betul-betul serius lah ya. Serius banget sih. Betul-betul serius kayak yang ngikutin lah betul-betul Ya. kok ya berusaha kayak plating sebagus mungkin Iya, dari iya, benar-benar. teman-teman yang lain Iya, ya iya. kan, rekan-rekan yang lain atau rasa. Nah tapi kalau misalnya begitu ya, kalau aku dulu pas zaman aku sekolah dulu Tata Boga, kan aku jatuhnya bukan karena aku seneng masak, tapi aku masuk sekolah itu jurusan itu karena nggak ada pilihan jurusan Pilihan lain aja, karena aku nggak bisa masuk di jurusan lain kan. Jadi ketika praktek, kan aku sukanya tuh kan kalau Masaknya. bukan masaknya seneng, cuman karena masaknya itu aku nggak tahu kayak yang harus enak kayak mana segala macem. Jadi yang ku utamakan kok setelah aku praktek tuh platingnya, Oke. karena aku yang paling senengnya seni-seninya aja gitu kan, platingnya. Kalau untuk rasa ya Ya udahlah gitu. udah gitu lah ya. Karena kalau kau waktu itu dari plating, Semua. dari rasa, Semua. semua betul-betul kau fokus lah ya. Iya. Soalnya kan mungkin karena gue udah tertarik, bener-bener tertarik kan. Jadi kayak misalnya, bahkan gue tuh kalau misalnya pelajaran produktifnya, ya lu tau kan pelajaran produktif apa? Iya. Pelajaran produktif gue lebih gak mau absen, bener-bener gue harus masuk. Masuk. Gue harus ngikutin segala macam kayak gitu. Tapi kalau pelajaran umumnya, itu mungkin ada cabut-cabutan gue gitu. Iya iya, berarti betul-betul kayak kalau memang jam saat pelajaran produktif jurusan boga segala FMB segala macam, kok Gua betul nggak ngikutin. mau absen, harus Iya, masuk. Harus masuk gue. Tapi kalau misalnya kayak ada pelajaran matematika, Ya pelajaran umum kayak gitu-gitu dah, itu sorry deh. Nah, gue. iya, iya. Soalnya di Tata Boga kan ada ilmu gizi juga kan. Lu belajar ilmu gizi. Iya. Kan itu hitung-hitung juga kan. Iya. Nah, berarti kayak udah pusing gitu kan. Ini nambah nih Oh, berarti, MTK. berarti kau juga punya buku gede lah ya? Ada. Kan harus punya tuh kan buku gede kan, untuk menaruh resep segala macem. Ada. Nah, duluan kau bisa bahasa Inggris atau ketika pas kau masuk jurusan tabak itu kan kita memang dibutuhkan bahasa Inggris kan, FNB itu kan. Baru kau bisa di situ. Kau kan kalau bahasa Inggris kan lumayan kau kan bahasa Inggris tuh kan. Ini sih kayaknya awalnya learning by doing aja gitu loh, kayak dari nonton film dikit-dikitnya gitu loh. Nah pas nah gue fokus bahasa Inggris itu pas SMK. SMK tuh kan ada kan pelajaran bahasa Inggris. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gurunya ya enak. Jadi gue pengen masuk juga tuh di pelajaran bahasa Inggris. Dan ya mungkin itu basicnya udah ada, terus jadi kayak nambah-nambahin aja. Nah afternya tuh pas yang gue kuliah itu. Nah, kalau Ya, karena soalnya dibutuhkan sempat juga. kita ada kampung Kediri tau? Kampung Inggris. Kediri. Kampung Inggris di Kediri. Nggak tahu. Nah pokoknya di situlah kayak ada Itu tempat. pas kuliah. Ya itu. Jadi belajar full Inggris gitu. Nah di situ makin mantepinnya lah kayak gitu. Tapi itu terlalu jauh kok di sampai situ. Zaman SMK kan sekolah kan pasti ada PKL tuh. Ya kan? 6 bulan dong. Iya. 6 bulan dong. Kalau FNB kan kayak Iya, 6 perhotelan, pariwisata pasti 6 bulan, ya kan? Itu kau
di hotel pasti di hotel, ya kan. Nah, yang kau pelajari memang pure murni Sebelum makan ya. boleh. Mau pure murni apa memang untuk kitchen segala macam atau kok ada masuk kayak yang di perhotelannya Oh kayak enggak, housekeeping gitu. housekeeping, banket atau apa? Kalau gue emang harus disuruh kan. Iya. Terus gue ngomong sama HR-nya. Gue bilang awalnya tuh mau dibagi-bagi kan. Soalnya kayak housekeeping butuh, FO Iya. butuh. Nah terus kita tuh ada berapa orang ya? 6 apa 7 orang gitu. Dari sekolahmu. Iya, dari yang jurusan tata boga lah gitu. Terus sama itu kan kebanyakan kan kalau misalnya 7-7-nya dimasukin ke kitchen kan. Ya. Terus katanya kemungkinan nanti bakal di rolling kayak gitu. Terus habis itu gue langsung ngomong, sorry Bu kalau misalnya untuk di luar dari bidang gue nggak mau. Tapi itu kau bilang sama gurumu atau Enggak, sama HRD hotel. Ada GM-nya juga, general manajernya. Dan orang itu setuju? Setuju. Terima. Iya. Itu kok pas di kitchen, di cool kitchen, hot kitchen atau Hot pastry? kitchen. Di hot kitchen. Keras berarti ya? Ya tau lah kan, tahu kan Berarti kayak ya. gimana kan. Gak ada lembek-lembeknya. Keras berarti ya? Iya. Sosial di hot kitchen tuh biasanya kan itulah. Orang-orang itu lah yang paling Ya kemarin kebentuk gila, sekarang kan? kan gimana? Karena dunia gue lebih keras gitu istilahnya. Iya, tapi gue sebulan apa sebulan setengah gue belajar di ini apa Pastry, jadi apa sih waiter waiters. sebulan setengah. Soalnya ada yang mau ke kitchen Jadi pas kan. di kitchen itu kok full di hot kitchen, apa nggak ada nyoba di cool kitchen atau pastry? Rolling sih, maksudnya kayak kalau misalnya gue pengen ya udah gue ke situ gitu. Berarti kau udah kira gini lah ya, Ya, sama orang sana lah ya. udah deket banget lah Sana pokoknya. lah ya. Berarti itu 6 bulan tuh zaman sekolah. Udah ada basic dong berarti dah. Iya. Ya kan, udah ada basic di perhotelan lah, ya kan. Lanjut tiba-tiba kau ke Malai ya waktu itu ya. Ah, Ke Malai itu di hotel juga kan. Tetap di kitchen oh iya, atau nggak nyoba yang lain? di kitchen. Gue di Western Kitchen. Western. Nah, kan ada station-stationnya kan banyak Iya. kan. Terus gue ditaruh di, karena sebenarnya basic gue juga di Western kan. Nah, Gue lebih condong ke Western daripada Indonesian cuisine kayak gitu. Gue kalau Indonesian cuisine tuh gue bisa, tapi kayak lu tahu kan seribet apa, ribet. kayak banyak rempah kan. Ya, ribet. Gue males kayak gitu. Terus habis itu kenal Western cuisine kayak gitu, gue lebih tertarik ke itunya. Makanya pas di Malai dilihat kan, maksudnya kayak track record gue segala macam, terus ditanya sama dia, lu mau di mana, di bagian apa? Oh, Bora tuh ngambil yang tepat. Enggak, Kita nggak tahu sih, kalau di gue ditanya, lu basicnya apa nih, makanan apa nih, kayak gitu. Yang lain gue nggak tahu. Kalau gue ditanya, terus gue bilang, gue biasanya sih masak Western cuisine kayak gitu kan. Terus dia, nah kebetulan emang butuh orang tempat yang hotel gue itu, yang Renaissance Hotel itu, karena emang di situ kan Western cuisine-nya lebih utama gitu loh. Jadi makanya dia harus paling butuh banyak orang. Dan kebetulan gue juga ada basicnya, makanya sama dia langsung ditarik sama eksekutif chef-nya. Berarti kau tuh berapa lama tuh di situ di hotel Malai itu? Satu tahunan Lumayan juga berarti ya. sebelum COVID ya. Balik kan karena COVID. Kalau nggak kau tuh mungkin kau masih lanjut di situ kali ya. Nah kan kau juga pernah ngomong bahwasanya kau pengen lanjut kapal pesiar. Kita kan mentok-mentok di situ. Kalau udah F&B segala macam pasti mentok nanti kapal pesiar lah kita ya kan. Udah mentok lah itu kapal pesiar kan. Ada keinginan buat itu waktu itu kan. Dan juga kan betul-betul keinginan, bukan cuma keinginan. Emang. Kalau kau kan memang betul-betul kau usahain gitu kan. Dan kau bilang kan kau sempet Ngambil, pernah hampir mau jebol kan iya, di kapal pesiar tuh kan. iya. Bukan di ini, kalau yang after balik dari Malai kan, Nah, itu gue mau terbang ke Dubai. di hotel. Di hotel, belum ke kapal, Iya. soalnya gue nggak, sebenarnya bisa. Gue waktu itu pernah coba apply di Carnival Cruise. Ya, terus Interviewnya lolos gue, udah jebol. tapi Tapi ininya apa namanya, kan kalau di kitchen ada apa sih namanya, apa ya, tingkat-tingkatan. tingkat-tingkatannya gitu. Nah di situ dia kalau dengan pengalaman gue yang masih sedikit, itu kalau awal kan, kalau untuk kayak
di kitchen kan dia pasti untuk itu awal pasti lu disuruh jadi dishwasher. Apa sih kalau lupa gue bahasa ininya. Yang cuci piring itulah pokoknya. Iya. Disuruh jadi itu dulu. Nah, gue nggak mau. Makanya kayak nggak mau gue. Masa gue di bagian itu gue nggak mau kalau di bagian Tapi itu. kan sementara. Enggak banyak. Gue nggak mau intinya. Itu berat banget bagi gue. Ini kan dia bukan nyuci piring doang. Kalau piring Semua lah kan. dari peralatan hotpot segala macam kayak gitu-gitu. Tugasnya dia lah itulah Iya, ya. ya gue nggak mau lah. Anjing masa gue. Tapi kan kapal pesiar, Bos. Ya bodo amat Bani. Gue mau Kapal ngincer. pesiar, Bos. Gue maunya Dia kan sementara, kayaknya dari semua gitu nggak langsung jadi enggak. orang Masalah bantu. sementaranya itu kan gue ada keluarga gue juga di sana lah. Ada yang di kapal pesiar. Intinya kalau lu di bagian bawah tuh itu kalau lu mau naik itu palingan di kontrak kedua, ketiga. Jadi kontrak pertama tuh misalnya kontrak pertama kan 8 bulan. Ya 8 bulan itu tuh lu di situ doang tuh gue nggak mau. Akhirnya lari ya ke Dubai itu. Iya. Nah, yang di masalah Dubai itu kenapa? Nggak jadi. Karena Covid. kan gue nunggu tuh kan. Gue ada pas di Jakarta di Jawa gue ada sambil nunggu tuh kan kerja di restoran-restoran kayak gitu. Restoran. Terus udah nunggu tuh, gue udah mau 1 tahun itu nunggunya. 1 Yang tahun. untuk kontrak di Dubai itu. Iya, karena Covid itu jadi kayak border tuh pada tutup semua. Belum dibuka bordernya, maksudnya. Tapi channelnya udah dapat di sana. Udah fix emang Udah gue udah fix keterima. Oh. Berarti kalau keberangkatan aja. Iya, lah tinggal ya? nunggu border buka, gue langsung berangkat. Soalnya gue udah medical check up udah, semuanya udah kayak kan kita pakai agent kan. Kalau agent kan ada bayar gitu kan. Udah full semua, jadi gue bener tinggal nunggu keberangkatan doang border buka dan itu udah kelamaan banget lah. Makanya nggak jadi. Iya, makanya ya karena ternyata ada pilihan lain nih yang lebih menarik bagi gue ambil, ternyata di pekerjaan itu gue nyaman. Tapi kan ada kemungkinan bisa balik lagi ke sana dong. Ketika Untuk sekarang kau mau. Oh, apa yang pas Waktu itu. kalau waktu itu gue karena gue udah Kan tiba-tiba nih. Kan kemarin itu kan tertunda cuma gara-gara nggak ada keberangkatan aja nih. Iya. Karena Covid kan. itu 3 bulan setelah gue bilang gue cancel, 3 bulan setelah itu udah bisa. Dan teman-teman gue berangkat, tapi gue udah narik semua dokumen gue, terus gue minta return duit gue, tapi cuma setengah doang yang balik. Gue udah gue tolak, maksudnya udah gue cancel. Jadi makanya pas itu juga karena gue udah mutusin udahlah gue di sini aja deh gitu. Di sini juga gaji gue kurang lebih hampir sama dengan yang gue kerjanya antai gitu. Kan, terus habis itu kalau di sana kan langsung gue mutusin buat tato. Iya, tapi kan kalau di sana kan kau sesuai apa yang kau mau kerjaannya. Ya itu karena apalagi di sana kau udah ada basic-basicnya semua lagi. Karena gue udah ini sih, udah apa namanya? Udah terlanjur. Iya, udah terlanjur gue mutusin gitu loh. Udah muak juga Bani, hampir mau 1 tahun nih belum jelas. Gue udah ngechat agentnya segala macem, bahkan sama pihak hotel sananya itu gue udah chattingan segala macem gitu. Bener-bener gue tinggal nunggu border buka, gue langsung berangkat banget itu. Tapi nggak jadi ya. Iya, mungkin bukan jalan gue mungkin ya. Tapi ya kayak gimana? Tapi pas yang gue denger ternyata berangkat, antara nyesel nggak nyesel sih gue. Ya karena kau udah dapet kerjaan yang enak kan dulu kan. Iya itu, makanya kayak ya udahlah gitu. Ya udah kayak nggak terlalu nyesel tapi nggak terlalu yang Tapi yang bikin gue nyeselnya cuma satu. Apa? Jadi pas yang di Jawa itu yang gue kuliah itu, jadi kan ada anak-anak baru lah. Anak-anak baru yang pas yang di kuliah di Jawa tuh. Berarti enggak, maksudku yang pas PKL-nya waktu pas enggak pas, maksudnya pas sekarangnya kayak lu nyesel kayak pasti kan kayak lu ada sesel nggak kalau ternyata nggak ngambil hotel lagi nih gitu. Kalau di sekarang ini gue nggak ada nyesel sama sekali, tapi ada satu hal yang bikin gue nyesel, bukannya sih kesel gitu, nggak kesel sih kayak nyesek. Kayak soalnya kayak adik-adik kelas gue nih yang gue ajarin masak nih, sekarang udah pada di sana. Juniormu. Iya, junior gue tuh yang gue ajarin bener-bener. Yang dulu orang tuh nggak bisa apa-apa. Iya, nggak bisa apa-apa. Iya, gue ngajarin segala macam gitu-gitu. Orang itu yang orang itu yang di sana. Terus gue ngeliat story-nya tuh yang itu kayak lebih ke iri sih bos, kayaknya bos. bukan ini kayak jadi ngentot, maksudnya kayak ini gue nih yang ngajarin anjing, harusnya gue juga di situ. Itu doang. Tapi kalau di bagian lainnya gue nggak ada yang nyesel sama sekali. Tapi kan memang orang tuh punya kemampuan juga kan. Kan nggak mungkin juga kalau nggak punya kemampuan diterima juga gitu loh maksudku. Ya intinya udah kena didikan gue lah. Iya. Jadi kayak anjir,
kenapa gue nggak sabar ya, bisa nih gue di, tapi kayak ya udah aja, cuma pikiran sekelibas doang. Iya. Itu zaman sekolah berarti. Tapi kok berarti memang betul-betul lo sampai sekarang kan juga memang kau tetap seneng masak kan ya kan. Terus sekarang juga kan Ya masih ada lah basicnya. masak. Nah itu di zaman sekolah kan biasa banyak perlombaan tuh. Ya. Juaranya bro. Sekolah gue tuh Sering paling juga ya, ditakutin. ikutin juga ya. Iya. Sering ikut juga ya. Sering. Lomba-lomba gitu ya. Lomba masak gitu. Dibilang sekolah gue tuh udah paling ditakutin sama sekolah-sekolah lain. Kalau yang kejadian apa tuh, yang kejadian yang sampai kalau kita alasannya nggak ada karena kita sering menang kan, itu kasih kesempatan buat yang lain. Iya, teman alasannya bukan itu. Yang kau bilang itu, yang alasannya bukan karena Mereka ada yang mau, jadi kayak karena takut nih. iya. Anak-anak SMK 6 ini terus habis itu kayak ngundurin diri mereka, kayak ya, pasti nggak, udah mikirnya tuh pasti orang-orang ini lagi nih yang menang. Jadi kayak terus sama jurinya kayak ya masih yang ikut nggak banyak nih, cuma gitu takutnya doang. misalnya kalau kalian ada di dalam daftar perlombaan itu, takutnya yang lain pada nggak mau ikut. Iya, gitu. Jadi kasih kesempatan buat sekolah lain Iya, gitu. akhirnya itu jurinya kan ya kenal semua kan sama kita kan. Terus ngomong, bisa nggak kalau sekarang kasih kesempatan buat yang lainnya gitu. Terus ya fair aja, ya udah kita terima, tapi kita juga mau tetap mau ikut karena kita udah nyiapin bahan segala macamnya dari pettingan, bahan-bahan itu kan itu kita bawa sendiri. Udah ready. Makanya kayak terus kata dia oke, tapi nggak dinilai aja. Terus tetap ikut kita tetap masak karena udah terlanjur bareng iya, tadi masa ya. nggak fair dong, masa perkara kayak gitu. Oke nih kita nggak ikut, tapi kita tetap ikut masak kayak gitu. Jadi Tapi kalau untuk nilai ya nggak dinilai gitu kan jatuhnya kan. artinya udah pokoknya dililainya di situ kayak gitu. Terus mereka juga pada fan, jadi akhirnya ya gimana sih, nyesel nggak kesel sih gua. Nggak kesel aja, jatuhnya kayak oh berarti bagus dong kalau Iya, sampai bener. sekolah lain takut kalau udah. Ini kalau ada lomba-lomba tuh kayak kita kayak gini. Sumpah. Udah kalau jalan tengok sekolah Udah lagi kayak gini kita. kayak gini ya tengok. udah pede banget lah pokoknya. Tapi bukan karena kita emang bisa aja kali ya. Pokoknya Tapi emang itu waktu itu memang posisinya memang karena memang sekolah kalian yang memiliki anak-anak yang berbakat, atau memang di tahunmu aja mungkin di saat tahunmu aja waktu itu sekolah SMK 6 itu punya anak berbakat makanya sering menang. mungkin karena fasilitasnya kali. Fasilitasnya yang paling lengkap tuh di sekolah gua. Karena sekolah unggulan juga kan SMK-nya. Berarti memang SMK bagus. Tahun ke tahun setiap ada event juga memang sekolah kalian memang selalu bawa Iya. gitu ya. Pasti ada lah di 1, 2, 3 tuh pasti ada dari sekolah kita. Either nggak 1 ya palingan 2 kayak gitu. Tapi udah pasti ada gitu. Karena mungkin fasilitas sih menurut gue ya lengkap sih. Lengkap banget. Bahkan kita juga ada restoran sendiri segala macam yang dibuka buat umum. Siap lah tuh kan masa-masa sekolahmu kan. Tato pertamamu lah sekarang. Tato lumayan banyak kan, baru buat di dalam sini kan juga kan. Oh ini ya tato pertamamu ya yang gue bilang ya? Ini Setelahnya. yang kau bilang kau nyesel itu Iya ya? ini. Kalau dibilang tato tadi ini nih. Artinya kontol. Kok nyesel? Artinya apa nyesel? Tata letaknya? Tata letak pertama dua-duanya, tata letaknya juga terlalu mencolok, maksudnya kayak nggak bisa di cover kan kayak gitu. Kedua artinya itu mau gue bikin ya mungkin karena kenapa artinya dakjal banget tuh, karena gue lagi masa-masa nakal banget gitu, makanya gue milih kata-kata ini. Tapi akhirnya gue nyesel gitu. Even mbak. Tapi ini tato pertama udah lumayan lama juga berarti ya? Udah dari berapa lama ya? Gue masih 2022 ya, 23 ya? Iya, belum luntur gitu. 2021. Ini ada coveran lagi sih. Oh, kok ada sempet nge-cover lagi? Sekali. Cover. Pas gue bikin ini pun sama orang tato yang bikin ini di cover lagi sama dia. Oh, di-coverin lagi sama dia? Yes, lebih ditebelin segala macam. Dia bilang jelek soalnya. Bayar lagi tapi nggak sih? Enggak kan? Karena aku juga kemarin sempat gitu juga. Jadi ada tukang tato pun nengok yang udah
udah nggak nampak lagi gitu kan, ditebelin lagi malah di cover lagi gitu dan nggak bayar gitu. Iya. Karena kayaknya karena dia Ini yang mau. yang aku heran nih, kok ngapain buat tato ini gitu? Enggak, bukan masalahnya, terlalu banyak orang pakai tato ini. Oh iya. Dan tato burung mana tuh, tato burungmu itu tuh, Buru itu. burung walet ini nanti udah terlalu banyak, ya kan? Iya benar. Nah, Tapi pas gue dapet ini nih nggak banyak yang pakai. Sumpah, udah banyak seharusnya itu. enggak. Sumpah beneran. Kalau sekarang Udah banyak banget. Bahkan ada Iya. satu anak tuh pokoknya di leher anjing ya. entot. Dan tempatnya sama. After gua nato, dia nato itu. berarti duluan kau baru nggak? Duluan gua, Berarti ya. orang pas gua nanya, oh iya kemarin dia kan dia bikin story kan setelah gua tanya sama tukang tatonya. Terus iya dia kemarin mau desain ini. Kasih kan begini. Sorry ini doang. maksudnya Ini ininya doang sih apa namanya? apa kau memang suka logonya doang apa ada artinya gitu maksudnya? Iya kayak ada arti Ada tersendiri. maknanya gitu. Iya kayak apa? Kan kompas Iya. istilahnya. Ya mau brutal apa harus tahu arahnya Tujuan. gitu ya. Tujuannya kayak lah, gitu. ada satu titiknya lah gitu Iya, ya. intinya kayak gitu. Oh. Tapi ini tata letaknya doang yang gue seselin kalau ini. Jadi di kanan cuma satu doang ini Satu ini doang. Terus harusnya tuh bener-bener jangan ada. So kemarin kan gue itu belum yang cuma yang kayak ngasal aja letaknya gitu loh. Yang pas gue di Jakarta. Habis itu kayaknya ternyata lebih bagusnya cuma satu tangan gitu. Tapi percuma udah nggak bisa, Ya udahlah udah kebikin juga. cuma satu doang berarti di sini. Satu doang. Ah ini juga banyak ternyata lihat sekarang. Yang mana? Yang begini model begini nih di sini. Iya, ya mungkin kali. Iya. Kalau ini sih gue lihat dari si Vincent Iya Vincent. Rompis. Nah itu gue ngeliat dia doang. Dan emang bagus sih. Ya, menurut langsung gua. pengen lah ya. Ini juga ada kesalahan teknis. Ada merahnya ya. Untungnya jadi bisa ini loh karena kan ini nama orang tua gua kan. Ibu gua kan udah meninggal. Jadi kayak pas aja Kayak beda ada yang sendiri. beda Iya, gitu, ada yang beda beda sendiri. gitu ya. Apa ya karena udah meninggal, duanya kan masih ada kayak gitu. Untungnya masih bisa diplesetin ke situ padahal ini mah kesalahan aja. Yang itu, Ya, apa? yang gambar angka tuh kayak jam. Jadi nggak sih obat Enggak jadi nih. kemarin tuh? Belum sempat ngikutin. Yang angka yang mana? Yang kayak angka baru ada titik dua, kayak jam gitu. Oh ini. Ini ada ini. Aja. Nah ini desain lu. Iya. Berapa biji desainku di sini ya? Satu. Ini juga lu kan? Iya. Dua doang sih yang sama ini. Yang baru yang masih. Inilah juga nih. Oh ini juga ini. Iya ya kan. 1, 2, 3 berarti. Bisa. Tapi ini yang paling banyak di ini nih. Tapi kalau ini segede yang ini sih keren kayaknya. Ininya. Iya. Tapi kok udah bingung nih ya mau Iya. di mana ya? Ini bagus juga. Tapi yang tato tulisan ini udah mulai pudar nih, yang kau seneng kali lagunya. Apa? Lagu apa? Angel Baby. Angel Baby. Bagus aja maknanya ini. Bagus banget. Sekarang kayak mau nambah ini tau. Males nggak sih? Gue males sekarang. Males lah. Tapi kan ternyata kau udah nambah yang di dada itu. Ya, karena pengen aja nih gue. Oh, gede juga tuh habis berapa? Kena berapa? Berapa ya? 100 lebih nih kayaknya. Gue lupa. Exactnya berapa? Di bawah 200 lah, masih di Iya, bawah 200. masih di bawah 200, nggak nyampe $200. Itu yang model tatonya per jam apa per tato? Per tato, udah Tato. langsung ditembak harga segini gitu. Nggak per jam berarti ya? Enggak. Tahu aku soalnya nggak pernah buat tato sama yang per jam gitu. Karena kan sama satu orang terus kalau Oh iya. Tapi kayaknya kalau di sini sih Kayaknya kalau banyak per jam yang- lebih kena mahal berarti dong? Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya tuh ada yang bilang lebih bagus yang per jam. Tapi takutnya kena oknum-oknum yang kayak padahal ini bisa dikerjain cuma sejam, tapi Iya. dilama-lamain kayak gitu. Itu sebenarnya yang bikin mahal tuh kayaknya. Iya. Iya kan? Lagi kan lu tau sendiri kalau misalnya tukang tato kita tawar, bete tuh dia, Iya. takutnya malah dibikin. Jelek. Iya. Nggak kayak nggak mau gitu Iya, lah buatnya deh. takutnya kayak gitu. Piercing, kok juga seneng piercing ya? Iya, piercing gue udah banyak banget Tahu lagi. aku di kanan juga pernah kan? Iya di sini. Awalnya kan emang di sini, tapi gue lepas. Kalau pas semua jadi pindah kiri. Kayak pindah kiri aja satu. Cakep banget anjing.
Persik persing. Udah jadi Belanda gara-gara lu nih gue. Gak ada ya. Tatonya duluan kau tuh ada aku. Tato nagamu lagi dia yang itu ya. Ini mahal banget nih, yang paling mahal nih anjing. $500 babi. Segede itu lagi. Sakit kurasa di paha ya. Soalnya kulit tipis ya. Sakit sih, tapi karena pas natonya gue tidur. Dan kenapa kau pilih berwarna kemarin itu? Natonya yang ini. Biar ada yang berwarna, kan gue nggak ada tato berwarna kan. Jadi sebenarnya nih apa namanya gak berwarna. Terus gue request minta warna merah. Kalau mau kasih gambarnya di gambar itu nggak berwarna sebetulnya. Enggak. Gue request, gue minta ada warna segala macam sama dia dibikin warna merah. Ini kan juga baru kan tato ini kan. Di PH. Kemarin itu mau minta buatkan bunga segala macam itu kan. Di PH ini bikinnya. PH aja. Tapi ini doang nih bikin jelek. Orang ngeliatnya kayak luka. Karena warna merah gitu ya. Iya kayak tangan lu luka. Kayak gitu. Kayak orang alergi gitu ya. Harusnya kan gradasi kan. Iya. Tapi gue gak ngerti dia kenapa bikin kayak gini. Tapi padahal tempat tatonya bagus tau. Oh tato pindah-pindah sih ya. Iya. Iya kan. Nggak satu tempat. Kalau lu satu orang doang kan? Iya, aku tukang tatoku sama tukang tatomu yang burung gitu kan sama kan. Sama memang bagus-bagus semua sih, nggak ada yang nonjol. Ada nggak sih tatomu yang nonjol tuh? Nggak ada kan? Semuanya nggak ada sih. Tapi emang gue seneng banget juga sih. Kayak apa sih, dottingan segala macam bagus banget nih dia. Yang tempat tato lu. Itu kan kena berapa kemarin tuh? Cepet ya? Enggak nyampe. Nggak nyampe ya? 70 atau berapa gitu. Pokoknya dia mahal yang paha ini doang. Iya karena gede mungkin kan. 7 juta pada saat itu deh, kan 7 juta apa 8 juta ya? Lumayan lah tuh lah. Oh iya. Yang kau lama kali sembuhnya kan. Yang gue pincang tuh. Ya mungkin karena sakit kali ya. Ini sempat bengkak nggak waktu itu? Bengkak dikit. Dikit. Awal-awal nato sih bengkak banget tuh. Aku kan awal pertama kena itu kan betul-betul ku ikutin tuh kan. Kayak nggak boleh makan Oh ya ikan. inilah segala macem lah ya kan. Nah sekarang nato bodo amat tuh. Karena nggak ada juga kayaknya efeknya. Paling gatel-gatelnya aja sih. Tergantung orang sih menurut gua. Tapi kalau gatel-gatelan umum. Iya kalau gatel-gatel umum. Mungkin karena ada yang mungkin dia ada alergi juga apa segala macam gitu loh bang. Ada orang tuh yang kayak bisa dia lo ada luka terus dia makan ikan nih, tuh bisa bikin gatel tuh gatel parah gitu loh. Berarti mungkin karena dia punya alergi. Ya mungkin itu, mungkin jadi kayak karena luka terus dia makan ikan atau daging segala macam, dia bisa bikin bener-bener gatel tuh bikin gatel parah kayak gitu. Nah kalau gua kan gua nggak kayak gitu, biasa aja gua juga nggak ada pantang-pantangan sih. Sama aku juga jarang, kalau sekarang kalau bisa tuh jarang sekali pakai salupnya. Salut yang mana? Oh Ya salup itu. oh katanya sih vitamin katanya. Biar cepet kering sih. Ya kan. Tapi sebenarnya juga nggak bagus kalau kita Pakai kebanyakan. apalagi kan katanya kan bisa pakai Vaseline kan. Ya. Itu malah bikin pudar. Gue dikasih tahu sama ini nih orang yang bikin ini. Tapi kalau kita baru nato kena air tuh bikin pudar cepet ya, aku akuin. Kalau langsung kena air. Ya mandi. Baru apa setelah 1 harinya. Ya kita nih pulang nato nih. Pokoknya di bagian sering kena air lah. Kalau pulang nato langsung mandi sih iya. Iya kan. Terus sama Kalau seminggu emang enggak. kalau seminggu misalnya udah 4 hari itu sih nggak apa-apa, kena air doang ya. Iya. Jangan ada air sabun apa segala macam jangan. Kalau air doang masih nggak ada masalah. Karena banyak apa inilah nih. Karena sering aku cuci tangan kan, itu jadi kan sering, pudar langsung dia pudar. Tapi emang kalau daerah sini sih emang katanya iya sering pudar. Aku juga pengen ngetes aja, katanya sakit di sini kan. Ternyata Enggak. nggak tahu ya, mungkin ada yang sebagian sakit. Kalau aku sakit tuh bagian kulit tipis ya, kalau aku sakit. Kayak di sini dalam sini. Ini kan sakit kan? Ya nih sakit. Ya kan katanya di sini sakit nih kena tulang kan. Bukannya enggak ya? Karena Enggak. ini kulitnya tebel kan sih. Iya, katanya kan enggak, katanya kalau yang kena tulang tuh sakit katanya. Ternyata enggak, malah yang sakit yang kulit tipis yang dalam sini. Kalau aku itu sakit tuh.
Aku kalau nonton biasa kok tidur apa sambil pulang kan sambil nonton biasa. Tidur gue. Oh tidur. Berarti emang kok Syafi ngantuk gitu kali. Enggak sih, pas di situ juga gue ngantuk juga jadinya kan karena kita diem doang kan, terus kayak nge-scroll HP, bosen. Akhirnya kayak udah ketiduran aja udah. Ya kalau yang tato kecil mah kan cepet ya, palingnya scroll HP atau video call gue paling. Kalau lu kan harus nonton tuh kan. Harus nonton aku. Terus lu downloadin dulu film. Iya, downloadin dulu. Karena kan tau lah, aku kan nggak Netflix itu nggak pakai aku. Kan ilegal terus. Ya Ilegal Netflix kan aja. bisa di-download juga. Iya, tapi kan kau tahu aku tuh kalau masalah-masalah kayak teknologi kayak harus bayar begini, harus itu tuh paling nggak bisa aku gitu-gitu. Paling mungkin bisa kalau aku mau, cuman aku nggak mau ribetnya. Iya, males aja gitu Iya kan. Nah kalau kayak film lah, kita cerita film lah nih ya, kan? Kita bahas film lah ya. Kan? Kira-kira kalau kau bisa cuma nonton satu film dan satu drakor seumur hidupmu, dan betul-betul kau harus nonton itu aja. Apa filmnya dan apa drakor? Kalau film Dulu lah. series sih gue. Game Film of dong. Thrones. Kalau film kan nggak bisa series. Kalau Film apa ya? Oh salah, sorry. Mau izin tadi aku ngomongnya, maunya film dan series. Film ya film, series ya episode gitu lah ya kan. Nah kalau film seumur hidupmu kalau bisa kau tonton cuman film itu aja. Apa ya kalau film ya? Film apa? Judulnya Lupa lagi. dan ceritanya Apa ya film ya? satu, betul-betul satu. Kok nggak bisa nonton satu, bisa cuma nonton film itu aja. Lupa lagi. Kalau series gue udah ada kalau series. Ya film dulu coba. Kalau film sih apa ya? Film-film ini nih. Tapi cek dulu coba. Netflix gue. Yang betul-betul kau tuh nggak bosan kalau nonton film itu walaupun udah kau tonton berapa gitu kan. Apa ya? Film Indo nggak ada. Pokoknya film yang kau tonton tuh nggak bosan-bosan tuh seumur hidupmu. Satu film aja. Kalau lu apa? Kalau aku film ini judulnya tuh kalau nggak salah film judulnya tuh pokoknya pemainnya tuh si siapa ya, lupa pula aku. Judul filmnya tuh kalau nggak salah ini dia kan filmnya berlanjut tuh, ada yang sampai 3 kan, cuman yang pertamanya film yang pertama itu judulnya kalau nggak salah lupa aku. Pokoknya pemainnya si Film luar apa? pemeran Kung Fu Hustle siapa sih pemeran utamanya? Kung Fu Hustle. Oh si ini. Aduh Kung Fu Hustle siapa ya? Si Chow Yun Fat ya bukan ya? Bukan Chow Yun Fat. Kita cari. Dicari sekalian. Iya namanya siapa ya, namanya pemerannya ya, si pemeran utamanya dia sutradara Stephen Chow. Stephen Chow. Film Stephen Chow yang mana? film Stephen Chow tuh banyak kan dari tahun 80-an tuh kan. Film dia yang tentang polisi God of Gamble. Bang. Tahun 90-an tuh film dia. Mana lihat? Master. Bukan ini nih, Fight Back to School yang pertama, tapi itu kan sampai 3 tuh. Yang pertama Fight Back to School. Bagus itu. Nah itu kalau film, kalau series kan bebas nih, mau Ya, luar, ya. mau Amerika, mau Cina, mau Korea kan. Kalau aku Korea, Apa? The Legend of the Blue Sea. Itu pasti. Legend of the Blue Sea 2016 punya. Ya kan, itu aku kalau series. Gue film apa ya? Gue Kalau kau film apa? film nggak ada satu film yang sampai sekarang gue belum dapet. Oh ini Kan kau udah pernah, kan aku tanya kalau kau bisa nonton sebenarnya Kolombiana apa ya? Itu bagus banget. Kolombiana kalau nggak salah. Dari mana tuh? Kolombiana. Amerika, Inggris. Asal mana ya dia? Prancis. Oh.
Kolombiana, super bagus banget. Prancis itu. Prancis apa Inggris ya, tapi ini sini isinya Prancis. Kayak Inggris deh. Tentang action berarti ya? Iya, ini bagus banget, benar-benar. Pokoknya latar belakangnya tuh kayak apa sih, mafia gitu, orang-orang mafia yang karakter utamanya cewek kan. Jadi satu keluarganya dibunuh sama mafia lain. Ceritanya Terus dia balas balas dendam, dendam. iya. Tapi bener-bener balas dendam yang pakai otak, bener-bener bagus banget. Itu film, series. Kalau series banyak lagi kalau series ya. Yang harus satu ya. Kalau satu sih, gue series luar. Apa? Game of Thrones. Game of Thrones. Itu bagus banget Game of Thrones. Tentang ini nggak Yang- sih kalau nggak salah tentang perang-perang itu nggak sih? Iya, Iya kan? yang ada naganya itu. Iya kan? Itu bagus banget. Ini Itu series. ya, series. Tapi Itu kalau kalau itu udah pernah nonton berapa kali rupanya? tiga kali 4 kali, soalnya dia ada 10 season apa berapa season? Banyak banget, dan satu season tuh bisa Berapa sampai episode gitu? iya bisa 20-an apa 10-an ya. lama juga ya. Itu banyak banget episodenya, tapi benar-benar Berarti lo bukan nontonnya bukan berulang kali kalau itu. berulang kali, benar sampai habis. Dari awal. 10 season itu? Iya. Wah, anjing. Semuanya. Kalau itu sih. Oke, berarti bener-bener kalau gue tonton. Tapi kalau drakornya ya palingnya, kalau misalnya ada drakornya itu. Iya. ya The Legend of the Blue sih. Karena itu bener-bener kehitung berapa kali Itu sih. pertama kali nonton kapan sih? Itu kan series 2016. Pas SM, pas Iya, SMK. maksudku apa di situ saat keluar kau nonton, Iya. Pas keluar gue nonton. di situ keluar kau langsung nonton. Dari situ gue tonton. Tanpa pernah ngelemin gue ya. Iya. Jadi gue tonton mulu tuh dari situ. Pokoknya kalau gue bosen, gue nonton gitu. The Legend of the Blue Sea. Menurutku tuh ceritanya bagus ya sih? Menurutku sih kayaknya dibanding film-film Putri Duyung yang lain ya. Enggak, soalnya itu kan bukan pembahasan Putri Duyung doang. Iya. Ada pembahasan yang anak tidak akur pada orang tuanya. Iya, benar. Ya kan, baru anaknya mencari ibunya. Baru yang kerennya tuh ini, kalau di awal-awal nggak bosenin. Iya. Legend of the Blue Sea, karena ada yang scam seperti itu loh, Iya, sulap itu. benar-benar. Dia kan label kan itu Penipu kan lah, pegangannya selalu jipo kan. Ah. Jipo kan. Gitu kan. Legend of the Blue Sea bagus. Itu sih kalau drakor ya. Kalau film, Ya kalau dia tadi itu. iya. Tapi gue juga seneng film yang paling sering gue tonton tuh filmnya Shahrukh Khan. Sarukan. Itu paling sering banget gue tonton. Kalau ulang-ulang. yang ini yang film Sarukan yang Dom Yang udah nonton belum? Dom udah. Ya, yang kan ada Dom, satu, satu dua. dua udah Udah. semua. Yang dua yang di mana sih? Yang mana dua ya? Ayo. Gak lupa lagi. Di penjara ceritanya. Oh iya, yang dia ini Kabur. Di ada penjara Malaysia tuh nggak salah tuh. pokoknya ada musuhnya di penjara itu kan ya. Terakhir kerja sama musuhnya itu dia. Terakhir jatuh cintanya sama polisi Polisi yang cewek itu. Si Dom. Tuh. Kalau film-film yang kembar itu kan ada juga orang ini yang kembar itu. Oh, yang kecil, yang dia kecil. Oh, yang ini Dia cerita di film itu kembar. fansnya. Bukan, di cerita itu dia filmnya dia sulap-sulap gitu. Ya kan? Cuman ternyata dia punya dia tuh punya abang yang keterbelakangan mental. Ntar gue filmnya Shahrukh Khan. Bukan film Sarukan, ada satu lagi pemeran yang teman terkenal juga. Amir Khan namanya dia. Nama aslinya dia Amir Oh, Khan. bapaknya pesulap ya? Ya, Iya, gue tau. Tapi gue lupa judulnya. itu. Nonton juga tuh. Pernah. Terus yang satunya di belakang layar doang, terus Iya. jatuh cinta juga deh kalau nggak salah. Iya. Si yang keterbelakangan mental Iya. itu. Ya gue tau. Kan film-film ini yang begitu kan yang kau tonton kan, bukan film yang dia kayak dipukul slow mo. Enggak, anjing. Tapi gue senengnya film Shahrukh Khan yang dulu-dulu, bukan yang baru. Ya. Yang baru gue udah nggak nonton yang baru-baru. Kan ada tuh film-film dia. Karena kan mungkin karena Sarukan udah go internasional kali. Iya. Ya kan aktor yang udah go internasional kan. Itu sih paling banyak yang gue tonton ulang-ulang filmnya dia. Dan bener-bener nggak ada yang gue skip gitu loh. Oh. Jadi bener gue tonton, cepet-cepet nggak gitu ada. nggak ada ya. Bener-bener gue tonton dari awal. Kan film India kan 2 jam kayak Iya. gitu kan. Dan itu Sama kayak Jaya, dia juga seneng nengok film ini yang begitu-gitu sih. Iya kan? gue sama-sama Jaya.
India drakor Drakor, dia. ya. Sama anime gue nonton, lu nggak nonton anime ya? Anime aku cuma Naruto nonton. Gua kan nontonnya kan One Piece tuh kan. One Piece gue. One Piece kan banyak kali tuh episode dia tuh. Tapi ini gue lagi nggak nonton sih. Maraton gitu kan, lama kali kan. Tapi gue juga terbilangnya nonton One Piece tuh baru di 2019an deh. Tapi gue bener-bener maraton dari awal tuh. Tapi jauh lah. Apa? Iya, itu Gua nonton udah jauh lah tuh. belum 1000 sih, masih 800-an deh kalau nggak salah. Nah, itu kan One Piece yang ngeluarin yang karakter action yang aslinya tuh. Udah nonton Live belum? action Ya. yang di Netflix. Iya. Bagus nggak menurut lu? Oke nggak? Oke sih menurut gue, bagus. Karakternya pas semua gitu menurut gue ya. Tapi emang itu kan yang Bener. diceritain kan cerita awal doang itu. Tapi kan tuh banyak CGI. iya. Ya kan emang karena karakter fiksi kan. Ya tapi kelihatan nggak gitu maksud gue di film. Kelihatan, maksudnya kelihatan. Ya pasti tau lah hal-hal yang ini kayak CGI deh gitu. Kalau Maleficent kan nonton. Maleficent ya. Aku tunggu yang ketiga nggak keluar bangke. Maleficent bagus banget. Iya. Kan? Si siapa? Angelina Angelina Jolie. Jolie. Kalau yang film Angelina sama Brad Pitt, Yang mana tuh? yang ceritanya langsung jadi agen, udah nikah. Oh, banyak sih gue lupa deh. Tapi gue nonton. Filmnya tuh judulnya Mr. Smith dan Miss Smith gak salah tuh. Jadi dua orang tuh, si Brad Pitt nih sebenarnya agen rahasia juga. Si Angelina juga sebetulnya agen rahasia. Cuman katanya pas udah nikah, orang tuh begaduh. Apa belum nonton ya? Kayaknya gak tau, gak inget deh gue. Film tahun 2005 tuh. Lupa. Keren juga tuh. Nanti dia coba gue cek. Karena ya kau tau lah aktor yang main kan, pemerannya Angelina Brad Pitt lagi kan. John Wick bagus juga tuh, John Wick. Wah, John Wick aku nonton John sampai yang keempat juga nonton. Bagus banget sumpah. Ya tapi menurutmu kira-kira deh, kita kira-kira aja kan, kira-kira aja. Bakal keluar lagi nggak John Wick yang kelima? Kalau dari Soalnya di yang sih, terakhir kan katanya dia mati tuh. iya. kan? Enggak Tapi ada lanjutannya yang mati. yang film ini, film yang pemerannya si Dia juga bukan cewek pemeran utamanya, cuman yang dia mau balas dendam bukan cewek yang terakhir. ceritanya tuh John Wicknya masih ada waktu itu. Iya, yang bapaknya dibunuh atau apa ya itu? Iya, bapaknya dibunuh. Iya kan? Dia kayak mau balas dendam kemungkinan Iya. gitu kan. Yang si Iya. cewek ini kan. Iya, cewek itu. Dia pokoknya terakhir ada scene yang dia lagi main biola atau apa, terus ngeliat John Wick jalan gitu loh. Iya. Yang dia lagi di Uber gitu kan. Di terakhir katanya kan nggak ada yang bisa ngeredam dia kan. Jadi salah satunya John Wick diturunin buat ngeredam dia, tapi dia tetap nggak mau. Terakhir John Wick bantu dia, jadi di pihak dia, bantu dia gitu. Apa judulnya kalau nggak salah? Belum nonton juga aku tuh. Kalau John Wick aku sih tonton terus. John Wick, Cuman apa kalau ya? John Wick yang pertama selalu bolak-balik aku tonton tuh. Kayaknya gua apa gue pernah nonton deh itu. Yang mana yang cewek itu? Kayaknya Apa cuma nengok trailernya doang kok? lupa gue. Wah intinya tuh apa beda film ya? Kayak terlalu banyak film yang gue tonton kayak lupa gue. Tapi kemungkinan sih nggak ada lagi ya. Menurut gue ya, yang John Wick-nya misalnya, kayak John Wick 5 misalnya. Tapi itu kan film lumayan. Karena udah case close gitu loh. Udah di puncaknya gitu. Tapi di situ dia kan cuma di yang terakhir yang keempat kan cuma dinampain cuma makamnya doang. Iya udah kayak gitu doang. Ya makamnya doang. Iya sih. Pas dia mati Tapi kalau- betul-betul mati kan di tangga tuh dia tuh duduk gini. Oh. Baru sama manajer hotel tuh cuma dibilang mungkin cuma sampai sini perjalananmu. Kan nggak Iya. ada dia dinampakkan ditepar, nggak ada. Dia kan masih hidup. Ya tapi terakhirnya intinya Cuma dinampakkan cuma makamnya doang. Ya kan kuburnya doang. Kalau Ghost Rider kan ada. Ghost Rider enggak lagi. Mana kan? Ghost Mana Rider. tuh? Kalau yang dulu tuh apa ya? Yang pemerannya tuh dia bawa motor terus api gitu loh. Ya Ghost Rider itu. Oh Ghost Rider ya itu? Itu Ghost Oh Rider. iya gue nonton berarti. Yang naik kereta Harley kan. Iya. Pakai jaket kulit. Iya. Gue nonton. Ghost Rider. Sama satu lagi ada. Apa ya? Zoro apa gitu? Tau nggak? Zoro kan pemeran One Piece. Bukan itu. Hitman kali. Zoro. Gak pernah denger aku soal kok Zoro. Ada, gue lupa judulnya apa. Nah ini nih, The Mask of Zoro. Ini bagus nih. Belum tahun kapan tuh? 98.
tahun berapa ya? Yes, 2008. Bagus banget ini. Ini gue nontonnya kan bapak gue kan sering kan. Dia sering film-film nonton film luar. Nah pas dia nonton ada gue. Salah satunya yang Colombiana itu tuh. Gue nonton di TV pokoknya. Bapak gue yang nonton. Ini juga bagus banget nih. Tapi kok kalau Sama ada film apa ya? V for Vendetta tau nggak? Nggak tahu. Yang ini loh si Anonymous. Topeng Anonymous. Itu sih tentang apa deh? Tentang apa ya? Intinya dia tuh yang nyuarain pemerintah kayak gitu loh. Dia nyuarain. Ini bagus juga nih Bani, lu harus nonton. Ini juga udah sering banget gue tonton ulang-ulang. Enggak, tapi kok kalau nonton film tuh berdasarkan ceritanya atau memang harus visualnya bagus gitu. Kalau aku kan nonton film nih, kayak aku kan film-film tahun 30-an aku tonton, film-film aku ceritanya, lebih ke ceritanya kalau aku. Kalau kamu? Kalau gue sih Entah kayak misalnya ceritanya bagus nih, cuman karena visualnya kurang bagus, jadi gue nggak mau enggak. nonton gitu. Kalau kayak gitu masih tetap gue tonton kalau gue suka. Kalau ceritanya Walaupun ya kan kayak film-film tahun 90-an kan maksudnya nggak sejernih itu kan, Iya. tetap gue tonton. Tapi kalau ceritanya bagus ya tetap gue tonton. Intinya pokoknya di menit-menit awal lah ngeboringin apa enggak. Kalau misalnya pas awalnya udah mulai ngeboringin itu gue nggak bakal lanjut. Tapi kalau nggak ngeboringin itu sih gue tonton kayak lagi. film Titanic kan yang kau tonton yang Titanic yang 98 iya itu yang barunya gue udah nggak nonton. 97 Itu gue nggak nonton. yang barunya juga kalau kau bilang kurang bagus. Iya, nggak ada perubahan sama sekali juga, maksud ceritanya juga Sama sama kayak gitu kan, jadi kayak ya visualnya doang. ya. Kalau Titanic soalnya filmnya ada Tahun udah banyak 3. juga. Yang pertama film Titanic tahun pertama film Titanic itu film tahun 53 kalau nggak salah tuh. Itu ceritanya beda. Itu ceritanya menceritakan tentang keluarga. Oh. Jadi ada satu keluarga tuh bos yang laki-lakinya nih, orang tua yang laki ini kayak cuek gitu dia ceritanya. Cuek kan. Cuman dia di saat seperti itu dia paling peduli. Jadi kan tapi dia ceritanya orang kaya nih di situ. Orang yang berduit ya kan. Nah, itu yang pertama tentang keluarga. Yang kedua tuh menceritakan tentang kaptennya itu. Betul-betul kaptennya itu. Katanya sebetulnya Titanic itu bisa terselamatkan kalau kapal yang dekat orang itu nerima sinyal dari orang itu. Iya. Cuman kapal yang dari orang itu nggak mau nerima sinyal. Tapi nggak. kaptennya bodo amat. Iya. Bilangnya gini, katanya biarkan saja katanya. Katanya kan itu bahkan Tuhan sekalian tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Terakhir pas udah datang kapal lain itu udah pada chaos kan. Kapal yang tadi itu yang dekat orang itu baru datang. Kaptennya ngomong kan kaptennya nggak selamat, ya kan? Tapi sih saya bersama yang berbutuh kaptennya nggak selamat dan ada pemusik yang mengiringi itu tenggelam di situ tetap ada. Di situ tetap ada diceritakan itu kan. Katanya kan yang di pertama tuh kan nggak diceritakan sampai habis. Yang kedua tuh jangan sampai habis betul-betul. Yang sisa-sisaan selamat itu udah di kapal lagi lah. Dia udah dievakuasi itu selamat. Yang ngomong kan yang kapal yang datang itu ngomong, wakil kaptennya itu ngomong apakah perlu bantuan, kata yang dari kapal itu kan. Baru kata wakil kaptennya tidak perlu sama sekali katanya. Karena orang tuh udah berusaha pakai sinyal yang kembang api itu. Iya. Orang tuh tahu yang deket itu kan udah ngirim sandi Morse kan, tapi itu Tapi tadi emang gak digubris aja gitu. yang nggak digubris ya, karena kaptennya ngomong gini, biarkan saja, itu kan Titanic katanya bahkan Tuhan sekalian tidak bisa menenggelamkan kapal itu kata gitu. Tapi pokoknya yang gue tonton tuh yang Leonardo DiCaprio doang tuh. Ya Leonardo DiCaprio yang tahun 97 kan. Ya itu doang. Nah kalau itu kan ceritanya kan ini kedua tuh ceritanya tetap ada tuh yang Leonardo sama si itu, cuman si Leonardo-nya bukan gembel. Terus Kalau yang ketiga tuh kan sama 7 kan cerita yang ceweknya orang berduit, orang berada, Leonardo gembel kan. Kalau yang kedua tuh sama-sama bangsawan orang kedua. Gitu. Gak tahu yang keempat aku belum pernah nonton yang tahun 2020-an itu. Yang baru itu, yang baru tuh kan. Ya belum pernah nonton yang itu aku. Karena kau bilang juga kurang menurut gue. bagus ceritanya kan. Reviewan orang-orang juga yang bilang Kayaknya kurang. cerita yang sama aja kan. Sama kayaknya. aja, Nggak ada bedanya kan, cuma ada visualnya aja yang Visualnya doang yang ya lebih. mungkin ditambah lagi karena pemerannya udah nggak bagus kali. Mungkin ya karena waktu itu betul-betul dapat aja perannya Kak si Leonardo sama cewek itu kan. Titanic. Kalau The Godfather udah pernah nonton? But The Godfather gue cuma sampai episode berapa ya?
Cuma nggak tahu. Apa episode sih? The Godfather, bukan The Godfather ya. Enggak, belum. Itu Peaky Blinders. Peaky Blinders ya. Kok The Godfather sih? Peaky Blinders, kalau Godfather film dia. Apa udah ya? Tapi gue bosen. Gue lupa. 3 jam, bosan apa nonton gitu semua tuh. 3 jam. Aku bahkan pernah nonton film Charlie Chaplin yang 30 ya. Gila tuh. Seru anjing. Yang asli ini tapi. Iya, yang hitam putih itu kan? Iya. Enggak, maksudku kira tuh cuma Charlie Chaplin doang, karena kan terkenal gitu Charlie Chaplin nggak ngomong di kartun-kartunnya juga gitu kan, animasi. Nah, kira di film itu tuh cuma Charlie Chaplin yang nggak ngomong, yang lainnya masih ada suaranya gitu. Ternyata betul-betul film tanpa suara. Tapi itu kan juga si Charlie Chaplin-nya itu tuh nggak sengaja juga itu ketemu karakter itu. Iya sih. Terus ternyata banyak yang suka segala macem, akhirnya banyak dia ini di film segala macam begitu. Katanya itu kan dia awalnya kalau nggak salah orang yang menyuarai kayak apresiasi apa itu? menyuarakan kayak suara masyarakat kayak gitu loh buat ke pemerintahnya kayak gitu awalnya. Enggak, yang ku tahu tuh kan kalau Charlie Chaplin dia apa tadi mau aku bilang ya? Apa lagi aku? Kayak aku potong tadi sih, bangke, biasa sekali. Charlie Chaplin. Mr. Bean Mr. Bean juga aku tonton. Film-filmnya yang lain juga aku tonton. yang animasinya lu tonton nggak? Animasi aku tonton, cuman karena di TV diulang-ulang aja kan. Jadi kadang bosan juga. Gue nonton sih. Kalau Mr. Bean aku nonton. Avatar lu nonton? Avatar enggak? Bukan animasi yang Avatar. Enggak. The Last Airbender. Enggak, aku tonton. Animasinya aja aku nggak nonton, apalagi Gue nonton Iya. sih. Naruto. Aku cuma kalau animasi itu cuma Naruto aku tonton. Naruto gue nggak nemu serunya. Mungkin karena aku nggak nonton dari awal kali, Gue udah nyoba nonton buat dari awal, mesti kayak nonton dari awalnya banget. dari masa kecilnya dulu. Gak tertarik loh. Kalau Avatar, mungkin karena komedinya kali ya, gak kena di gua. Kalau kayak One Piece sama Avatar, gue tuh gue dapet banget komedinya gitu loh. Gue ketawa tuh bener-bener ketawa banget. Kalau One Piece gitu. Tahu banyak sih orang memang suka rata-rata One Piece. Sampai ada meme kan? Bukannya Naruto ya? Ya Naruto sama One Piece lah. Tapi kan karena sekarang Naruto kan udah ganti Boruto kan, Boruto memang kurang. Nah, Boruto kan banyak yang gak suka. Ya karena kurang, makanya rata-rata tuh banyak masih One Piece. Sampai kan ada meme tuh yang buat kalau One Piece episode terakhir One Piece itu sedang ada di mana. Jadi ayo kita cari di mana episode terakhir gitu. Enggak, banyak meme tuh kayak gini. Kan One Piece kan gak selesai kan? Iya. Terus jadi kayak ada yang bikin meme gini. Sebenarnya itu emang endingnya tuh nggak ada. Sebenarnya tuh nggak ada endingnya, tapi kayak emang ditambah kayak gitu. Tawa-tawa gitu. Terus akhirnya itu kan di film. Akhirnya sampai karena nggak ada endingnya ini, sampai kebawa ke dunia nyata kayak gitu. Tapi sekarang kan udah ada yang keluar lagi tuh ya, yang gear gitu. Ya kan? Si berlanjut juga berarti Bang. Kan kata siapa sih? Si Odanya 5 tahun lagi katanya. Oh iya, Auda pembuatnya ya. 5 tahun lagi. Yang pas keluar tuh gear 4 itu tuh rame kali tuh langsung pada nonton tuh kan. Soalnya jaraknya juga lama banget anjir. Jarak dari kayak dia ke new ininya. Kalau yang lain kan udah ada tuh. Iya. Kalau si Luffy-nya nih gak muncul-muncul, masih yang lama-lama kayak gitu. Apa kalau Itu awalnya juga gue karena bukan covid ya, bukan covid nih. Pokoknya gue nonton, gue bener-bener maraton dari awal. Maratonnya bener-bener dari awal banget. Pas dari awal seru banget, lucu. Akhirnya itu lanjut gue. Yang satu doang tuh yang gue maraton dari awal, tapi nggak gue lanjutin ini, Detektif Conan. iya, Jepang juga ya, Jepang. Itu karena itu malah sampai nggak ada endingnya loh, dan ceritanya tuh kayak sama banget, yang diulang kayak gini, ada case udah dapet terus nanti
lagi ganti cast lain kayak gitu-gitu. Ada film Korea yang bagus, judulnya Memory of Murders. Tahu gue yang kisah asli kan. Iya, gitu. Sampai sekarang. Iya, udah pernah nonton belum? Belum. Aku nonton itu pertama gini ya. Kok jadi film lucu gini? Apalagi gitu, lama-lama, wah serius. Dan betul-betul pusing lah aku nonton ya. Kukira tuh pembunuhnya bakal ketangkep, bakal ada di film, ternyata enggak ada sama sekali. Kan scene endingnya yang polisinya Balik lagi ngelihat, ya balik lagi terus ngelihat ke ke kamera. Iya. Ada. Aku belum dapet intinya tuh sampai itu, sampai aku Ya karena emang di dunia asli juga belum tahu iya, ininya. enggak ketangkepnya udah. Ya baru-baru juga kan. Iya, baru-baru ini 2019 dan dia ditanya katanya, "Apa kau pernah nonton film Memory of Murders?" Iya, itu film yang bagus katanya. Oh, itu kan buat nangkep dia pada itu kan. Tapi aku sampai karena nggak ngerti alurnya nih, aku sampai searching lagi di YouTube apa ending cerita dari film Memory of Murders gitu. Gak ada. Dan nggak ada juga di itu. Emang gak ada karena Yang nggak ada endingnya memang begitu dibuatnya gitu. Sama film ada The Witch, film Korea. dulu sih kata gue. 1, 2 tuh enak juga tuh, yang pertama enak, yang kedua enak. Tentang manusia super. Kalau Moving kau tahu kan? Apa? Moving series. Lo kamu nggak tahu, Korea juga tuh. Apa? Moving. The Moving. Apa Moving doang gitu, lupa. Ini Iya. gak tau. Aku nengok ininya dulu sih pemerannya. Kalau pemeran bukan pasti ku tonton gitu. Gue liat, ini scene awalnya ngebosenin, pasti gue gak lanjut. Kalau cerita kita nih musik lah, Apa musik? ya kan? Kan gue gak ada. Iya, kau suka musik, cuman kita genrenya beda aja, Iya betul. ya kan? Kau musik-musik yang melo-melo ya betul-betul melo kan? Iya benar. Ya. Dan emang kayak rata-rata mellow semua sih lagu-lagu gue, lagu Iya, galau. jadi betul-betul lagu galau, tapi ya dibungkusnya juga dengan kegalauan gitu. Kalau aku kan lagu galau, cuman dibungkusnya tetap kayak rock atau apa, Musik atau metal apa gitu ya. kan. Kalau kita yang sama paling kayak denger ya Adele, kita sama-sama denger Adele kan? Iya. Oh, denger Adele, aku denger Sama- Adele. Apa sih? Ini loh yang waktu itu dari lu. Bukan dari lu sih, yang Yang lagu Indo, bukan lagu. Yang mau konser di Indo siapa sih? Brand Adam. Bukan. Siapa mau konser di Indo? Ada nanti si BYOB yang System of Down. System of Down. Yang mau konser sih itu ya My Chemical Romance. Oh, Black Parade. MCR. Black Parade itu bagus banget tuh. MCR. Sama yang dari itu yang Dream Theater lu dari lu. Iya, ada tuh. Cuman kok kalau di Indo nih, Kenapa? kan jarang denger lagu Indo, Iya. ya kan? Ada nggak lagu yang kau suka kalau lagu Indo? Sekarang Iya. ada lagunya siapa ya? Yang baru gue save ya. Nah, Yang Jebolan Idol. Jebolan aja dong. Iya, ada. Pernah dia? Bukan cowok. Betran. Veteran Peto. Iya. Bukan Jebolan Onsu. Kontol. Siapa ya? Oh, Juicy Lucy yang terlalu tinggi gue suka. Si Lucy ya. Satu doang tapi terlalu tinggi. Itu bagus banget. Sama ini. Si Kendrick. Masih kok enggak ini? Gak Copeland. Si Kendrick nih. Ini doang nih. Yang gua lagu Indo cuma 2 berarti. Ada satu lagi sih, gua lupa. Apa lo Basiri tuh? Lomba sihir ya. Semua orang pernah patah hati. Iya. Tapi itu doang sih, kan gue nggak ngulik ya. Kalau lu kan ngulik ya. Iya, kalau Adele sih aku denger Adele. Aku orang Solo tuh kalau mau galau-galau ya udah pasti larinya begitu, betul lagu-lagu galau ya kayak Adele, Celine Dion, ya kan? Selendang gue sih enggak ya. Dan juga Rihanna gue pengen. Rihanna jazz ya, Lady Gaga ya. Lady Gaga sih. Gila, gue Little Monster anjay. Berarti kok kalau K-pop itu denger nggak? K-pop ada apa yang Blackpink? Denger. Denger. Gue denger. Terus yang lainnya ada, tapi misalnya, tapi bukan yang kayak satu fandom nih, satu artis misalnya satu K-pop.
cuma satu doang, enggak. Gue kayak nyampur aja gitu loh. Aku dulu sempet denger gitu yang Korea-Korea kayak EXO, EXO Naya, Shine, EXO gue. Shine tuh. Denger aku dulu Shine gue tuh. enggak. EXO gue ini dia baru. Cuman kan kalau Korea-Korea kan yang meledaknya kan pas apa? BTS. BTS tuh. Ya kan? EXO kan ada satu yang pemainnya apa? Yang di grup itu jadi sekarang pemain film kan? Ada Siapa tuh? si Jepang. Dio. Iya, Dio malah aja. Jadi aktor dia sekarang kan. Oh, rock itu masuk berarti? Oh, termasuk suka lah ya. Tergantung. Berarti kok denger lagu tuh lirik ya? Iya, liriknya. Nggak ke ini ya, nggak ke musiknya lah. Ya. Tapi biasanya tuh kayak liriknya bagus, musiknya juga masuk di gua kayak gitu. Ininya, kebanyakannya tuh kayak gitu, kayak liriknya bagus nih, terus kebetulan dia punya lagu pun musiknya enak didengar gitu. Apa solois atau band yang ketika kau bisa nonton konsernya kau nonton? Adele sih. Tadi kan nggak bisa. Iya. Lady Gaga paling yang terakhir. Sebenarnya udah kalau dulu sih kan Michael Jackson kan. Kalau dulu kan gua Michael Jackson sama Lady Gaga tuh. Ya. Tapi pas yang Lady Gaga tuh nggak tahu, gue udah nggak terlalu suka. Kan ini kan udah di new era ini udah mulai balik lagi ke kayak dulu nih. Ya. Yang sebelum yang apa yang film itu? Dari mana? Yang Shallow. Yang lagu Shallow itu. Ya. Nah itu tuh transisi dia yang jadi ke bener gitu. Nah itu gue nggak terlalu suka tuh. Tapi kau suka lagunya? Lagunya suka. Maksudnya di dianya itu loh yang dia di bagian yang berubah genre jatuhnya. Itu gue nggak suka tuh. Gue udah nggak mulai ngikutin dia lagi tuh. Terus sekarang udah balik ke era yang dulu lagi nih, yang dia kayak setan kayak gitu. Lady Gaga ya? Yang kayak Dajjal lah intinya. Udah nyentrik lagi, nah itu gue suka lagi. Jadi palingan MJ ya udah nggak bisa, ya Lady Gaga atau nggak Adele. Adele emang udah nggak bisa, Lady Gaga. Lady Gaga? Iya. Lady Gaga, tapi Atau nggak Bruno Mars juga suka gue. Oh iya Bruno ya. Tapi Lady Gaga dia suka rock aslinya. Iya emang dia suka lagu Dia ini. suka band-band yang rock dia aslinya juga. Adele. Iya Bruno Mars. Adele juga. terakhir kali kapan sih konser di mana dia terakhir deh? Di Itu yang di apa sih? Yang konser terakhir dia yang lagu apa sih yang di ini yang di atas itu loh. bukan. Enggak, maksudnya kan itu kan awal konser pertama kali nih. Ya. Pas terakhirnya gue nggak tahu di mana exactnya. Pokoknya pertama kali dia muncul buat konser lagi itu kan dia kan ada ngilang tuh dari dunia musik segala macem kan. Pertama kali konser kayak pas di situ tuh. Yang penontonnya tuh orang-orang berada semua. Iya, Kan? pokoknya yang di atas itu loh. Yang dia nyanyi lagu ini. Easy on Itu ya? juga baru rilis itu. Iya. Lagu itu Easy kan langsung itu kan booming, ya itu Iya. dia muncul lagi tuh itu. Konser. Tapi terakhirnya di mana nggak tahu deh konser terakhir. Keren sih kalau Adele dia katanya tidak menjual diri Visual, dia untuk iya. dipertontonkan. Dia lebih ke karya katanya. Jadi nggak bakal ngelihat aku Pakai pakaian seksi. pakaian seksi di setiap konser tuh katanya. Karena aku bukan menjual badanku, karena aku menjual karyaku katanya. Keren Iya, juga sih Adele sih, keren. Iya, bener banget sih. Tapi aku lumayan takjub kalau nengok Adele. Dari awal dia gendut gitu. Hai. Ya loh. Dari awalnya dia gendut gitu kan, sampai sekarang Kurus. dia pernah punya suami ini ya, orang negro ya? Pernah. Iya kan? Dia berapa kali nikah ya? Kan pisah lagi nih terakhir Iya. ini. Pernah sempat punya suami orang negro dia kan? Iya. Adele. Lagu Adele salah satu paling kau suka. Lagu Adele ini nih ada yang gue suka banget ya. Judulnya apa ya? Del. Apa ya? Million apa ya? Anjing mana sih lagu ini? Adele. Kenapa dia memutuskan untuk Million Years Ago. Nih lagu favorit gua.
Adele. Bagus banget. Wah, aku Love in the Dark ya aku. Tapi lagu ini banyak di band orang-orang. Kenapa? Karena Di negara setiap katanya tuh ada, gue lupa negara mana, katanya tuh lagunya mirip gitu. Padahal pas gue dengerin ada kemiripan musik dikit doang. di musik, Iya. bukan di lirik. Bukan. Bener-bener kayak beda menurut gue ya. Mungkin gue nggak ngerti, mungkin ada sistem yang apa segala macam yang buat copyright kayak gitu ya. Oh. Tapi menurut gua dianggap copyright berarti. Iya, masalahnya. sama ini pun di band high. Di band gitu. Makanya dia jarang bawain lagu ini. Tapi lagunya bagus banget. Sama palingan lagu Adele yang ini, yang awal-awal, yang di Don't You Remember. When will I see sedih you again? Itu sedih banget lagunya gitu. Don't you? Iya sih. Soalnya aku kalau lagu-lagu begitu kan dengan casing gue ini kan kadang kurang cocok kan. Jadi kan pasti ada rasa-rasa kayak malu segala macam. Anjir, masa gue dengerin lagu gini ya? Iya gitu. Tapi malah kayak sebenarnya aku denger juga kayak lagunya Adele, lagu-lagu sedih-sedih itu ya denger juga, kayak lagu-lagunya si Bruno Mars yang apa tuh yang pakai piano di awalnya. When I Was Your Man. When I Was Your Man, iya. Ya kan, baru kayak yang Kaisar siapa sih? Hah? Kaisar siapa? Cesar Rosini yang lagu Caesar itu kan. iya tau gue. Yang lagu-lagu Si asing suka iya, kan? lagu-lagu yang kayak lagunya si John Mayer yang Jamie yang mana? Tana the greedy back and dinosaurs fire and meteors and so fortunately Oh, you're gonna lose. follow your Iya. itu. Sama kalau gue suka Lucky, John Mayer. apa? Lucky. Lucky. Iya. Baru sama kayak lagu-lagunya Until I Found You tuh. Nanti follow ya. Denger juga sebetulnya, cuman ya aku denger itu ketika Di kantor. di kantor gak ada orang gitu ya, aku denger gitu kan. Kalau lagi nongkrong ya setelan biasa kan. Lagu-lagu lu lah. Tapi Dream Theater tuh yang lagu kosongnya tuh Spirit Carries On itu tuh menceritakan tentang kematian. Aku tahu itu kan. Tentang keputusan asa seseorang gitu. Tapi dia tetap memilih untuk hidup gitu. Musiknya bagus juga. Iya musik dia Makanya- dari rendah tuh Iya. ke tinggi dia. Spirit Carries On. Oh, kemarin tuh baru konser ini si Bryan Adam Bryan Adam di mana? Di Jakarta. di Jakarta. Oh iya. Kan main event tuh kan enak tuh ya. Keren. Aku bahkan suka musik tapi belum pernah nonton konser. Nonton konser cuma sekali aku. Apa? 420 itu pun karena si Bass. Oh dia, lu nemenin dia. Ya kalau dia kan memang anak konser kali kan kalau dia kan. Kalau Gue juga, gue tuh pernah, gue nggak tahu itu dibilang konser apa bukan ya. Tahu kan yang kayak misalnya rokok-rokok apa sih? LA gitu. Iya gitu kan ada tuh yang ada Iya, konser gitu. Ini bukan konser juga sih. Tapi gue kayak, gue pusing liat rame banget gitu loh. Nah gue tak, event kali ya kan. kayak event kayak gitu lah pokoknya. Kalau the real kayak apa sih namanya? Kayak konser bener konser konser. kayak Blackpink atau apa segala macem. Gue belum pernah. Gue pengen nyoba tapi gue takut. Gue nya nggak kuat gitu loh. Tapi yang Coldplay kemarin kan yang pas di Indo kan kau jual katanya Iya. udah beli tiket kan, udah war tiket juga kan. Iya itu kan di sama si Babas juga. Nah, itu kau dapat tiket nggak sih? Dapat. Terakhir kan kau jadi kau jual apa mana? Itu Apa pokoknya kau hangusin gitu aja? gue dapetin punya Babas kan. Iya. Akhirnya punya Babas kan hangus semua. Ya. Sama ada yang gue jual ke yang lain. Terakhir kau jual tapi. Dia dijual. Kau beli berapa tuh? Itu kena sistemnya kayak pokoknya dia beli kan ada pilih card kan. Jadi kayak Ya. gue misalnya lu nih mau Ya. mau pakai, lu bayarnya nggak langsung bayar. Jadi pas gue war tiket nih, gue dapet nih tiketnya, gue langsung kasih ke lu. Misalnya harga Tapi tiket. dia pakai duitmu dulu kan? Enggak pakai duit dia, jadi gue langsung, lu harus on juga di situ pada saat itu. Oh, jadi kau cuman bantu nyari tiket doang. Gue bantuin dapetin nih, terus 2,4 kan, terus habis itu nanti fee-nya beda lagi kayak gitu, 1,5 tergantung ininya. Jadi bisa harga tiket 2,4 ditambah 1,5 fee-nya. Berarti sekitar 3 jutaan juga kan? Iya. 4 juta lah ya. Waktu itu pokoknya terakhir dia ada 2 kali kan, gue cuma dapet di yang dia open pertama kali, yang untuk khusus BCA, Bank BCA. Itu doang tuh, yang keduanya
gue dapat antrian pokoknya 1.000. Dari 1.000 antrian. Udah 1.000-an antrian yang kena di gua. Nah kalau gua yang waktu itu puluhan. Masih puluhan. Ya pas pertama kali itu pokoknya 60 atau 70 gitu kan di kantor kan Iya, gitu. iya. Gua suruh buka semua kan. CRR kan juga keluar, CRR tuh. CRR kan ikut juga tuh. Berarti kau bukan pengen nonton ya dong beli tiket itu? Kan nggak bisa balik. Pengen juga sih itu Coldplay. Coldplay ya, Coldplay suka lagu The Science, The Science ya? Ya, The Science. Come on The to Science. meet you, tell you I'm sorry. Gua kalau Coldplay apa ya? Somebody say it was easy. Coldplay. Mana juga sih lagu Coldplay yang video klipnya apa video klip itu yang pakai Bola. baju gajah. Yang mana? Ada tuh. Ada juga tuh. Yang untuk soundtrack My Trip Adventure. Oh iya gitu. Itu tuh, ada juga tuh Coldplay. Tapi katanya si Chris Martin betul-betul ini dia katanya. Kan kemarin pas di Indo tuh kan. Jadi ada band Fix You. ya. Itu ini udah lagu galau enak banget Fix You. Enak juga sih betul memang. Clocks juga bagus. Yellow. Yang Time for the Weekend. Viva La Vida. Viva La Vida. Kenapa? Karena memang katanya kan ada tuh apa tuh kan betul-betul band pembuka, jadi sempat jumpa sama Chris Martin kan. Orang tuh kan. Mungkin soal ini kali tadi. Kenapa Chris Martin? Kata dia betul-betul orang yang ya udah gitu, dia nengok ini Chris Martin gitu kan, betul kakinya betul-betul kakinya kotor gitu. Oh iya. Iya, Maksudnya? ya dia kan orang yang apa adanya gitu kan Chris Martin kan. Terus? Jadi orang terus ada kesempatan jumpa langsung sama Chris Martin gitu, band itu kan. Jadi kira kan wah Chris Martin gini Karena udah gitu gede dong. gitu. Iya kan. Iya. Iya. Mungkin kayak dari pakaian segala macem. Ya orang tuh tahu masalah itu yang Chris Martin apa adanya gitu kan. Cuman nggak expect bakal sekeos itunya gitu. Sebiasa itu banget, sekacau itu. Sekacau itu kayak pas orang tuh jumpa sama dia, betul-betul kakinya itu kotor kayak gembel katanya. Baru bau katanya. Nah itu gitu. Tapi orang tuh ini bener Chris Martin begitu orang tuh. Mungkin karena Ya katanya baru datang di Indonesia dia jalan di trotoar gak pakai selop tuh Oh, iya. kan. Kayak gembel gitu kan. ya kan emang kayaknya bule rata-rata kayak gitu nggak sih? Ya tapi dia parah kali. Dan bau gitu. Iya maksudku dia tuh betul-betul parah kayak gak Yang- pakai selop gitu. Gak ngejaga jadi. Iya. Orang tuh kaget sampai ya, jadi buat kakinya betul-betul kotor gitu, debu semua gitu. Dia sampai heran orang tuh kan. Kayak serius ini Chris Martin gitu. Tapi emang bener tahu kata orang, lu kalau ngefans sama orang jangan bener-bener ngefans yang too much. Karena Takutnya nanti pas lu ketemu atau lu tahu tuh nggak sesuai ekspektasi lu. Iya. Dan itu yang bikin lu kecewa. Ya kan kayak rata-rata kayak pembunuh siapa sih tuh? pembunuh Yang nembak si John Lennon. John Lennon. Dia fans berat itu. Fans berat banget sampai dia mikir sampai saking ngefansnya dia mikirin biar apa namanya gimana caranya biar dia kan pengen tuh kayak orang inget dia tuh dengan Iya. Bahwasanya aku fans sejati John iya, Lennon. Gitu. sampai otak gilanya tuh ini ngebunuh kan maksudnya ya bener which is Dia ingat emang sampai bener sekarang. sampai sekarang tuh sampai Dan masa-masa nanti pun dia nggak lari, dia nembak di tempat dan dia mengakui itu dengan alasan yang seperti itu ya. makanya kayak emang bener kata orang kalau ngefans apa segala macam jangan sampai too much, takutnya nggak sesuai ekspektasi kita kan ya kayak gitu misalnya mati. Ternyata kayak gitu kan ujungnya jadi benci dia. Iya. Jadi kayak ilfeel kayak Iya. gitu. Kayak jijik gitu kan. Selama ini orang yang aku dambakan ternyata Gak sesuai ekspektasi seperti gua. gitu kan. Tadi di mana sih tadi masalah apa? Yang John Lennon. John Lennon kan punya lagu tuh Imagine. Dengar apa? Yang mana tuh? Imagine all the people. Oh enggak, gua enggak ngerti.
Aku dengar cuman The Beatles yang lagi gitu aja ya. Emang. Kalau kayak Elvis, Ya Elvis pakai lagu-lagu yang ininya doang. paling Falling in Love itu lah, Can't Help Falling in Love. Itu gue soalnya nggak bukan yang ngulik, bener-bener ngulik. Kalau bagus gue dengerin. Tapi gila juga sih kayak Elvis dari 700 lagu dia yang paling terkenal sampai sekarang cuma satu lagu, Lagu dia yang Can't Help Falling in Love. Dan itu pun kalau kau tanya mana sekarang, kau tahu lagu Can't Help Falling in Love nggak? Tahu. Tapi kalau kau tanya siapa penyanyinya, nggak tahu. nggak tahu. Karena dari film kan? Hah? Yang lagu yang di film Insidious atau apa itu ya? Ya kalau di film pasti banyak The dipakai. Conjuring. Ya, Yang di The Conjuring ya. ya. Nggak, tapi maksudku Itu kan boomingnya di situ kan? Ya, tapi kan dari dulu memang itu udah lintas generasi juga banyak, udah memang booming gitu kan. Tapi orang pasti tahu lagunya, tapi nggak tahu siapa penyanyinya gitu. Falling in Love. Dan itu juga sebetulnya bukan ciptaan dia juga, Ciptaan orang lain. ciptaan orang lain. Cuman pada saat itu para musisi itu bukan masalah tentang ciptaan, tapi tentang siapa yang membawakan dengan rasa yang beda Pas, gitu. Oh sekarang kan hak cipta gitu kan. Sekarang di luar itu gitu kalau musik. Ya Jadi sih, copyright gitu Kak, bisa gini. Kalau zaman dulu musisi banyak cover juga lagu orang lain. Iya. Cuman beda pembawaannya, jadi ya tergantung orang mau dengerin versi mana gitu. Ya kan? Tapi orang luar sih mindsetnya bagus. Jadi dia ngebawain lagu lain, mungkin bagus, tapi nggak sampai sebenarnya dia tuh ada potensi yang bisa bikin lebih bagus gitu. Iya. Tapi dia nggak ngelakuin itu karena mereka tuh ngehargain musik si penyanyinya ini misalnya. Kayak gitu kalau mereka Tapi kalau orang luar sih cover gitu orang tuh ngomong dari awal gitu. Iya. Sih. Tapi intinya dia ada kode etik itu, ada etika yang itunya. Dia nggak mau. Padahal dia bisa bikin yang lebih bagus dari versi original gitu. Tapi dia kayak nggak mau ngelakuin itu. Itu bagusnya. Dan mereka sama-sama ngehargain aja satu sama lain sih. Kalau di Indo sih gue nggak ngerti deh. Tapi di Indo yang udah gue internasional baru-baru ini siapa sih yang lagu yang terkenal kali itu? Cewek? Niki Ya Zevanya. Niki gitu ya. Itu bagus. Kan nanti di bulan Juli dia ada di Prambanan Fest atau ya Prambanan Fest deh kalau nggak salah. Di bulan Juli dia ngisi di hari kedua. Niki Zevanya. Lagunya bagus, cantik, pinter, gila perfect banget tuh banget. Itu katanya juga dia gara-gara nggak dihargai di Indo. Iya, bener emang bener kan. Kan duluan dia deh kalau nggak salah daripada Rich Brian. Apa Rich Brian duluan ya? Ke 88 Rising itu. Band dulu. Rich Brian dulu ya? Apa sih? Bukannya Niki dulu ya? Gue lupa deh. Ya Niki baru-baru dia. Orang dia kan pernah ikut idol juga di Indo. Iya, setahu gue tuh apa Niki apa Rich Brian dulu ya? Apa Agnes mau? Agnes mau beda lagi dong. Beda lagi angkatannya. Dia lebih senior kali ya. Iya, kalau Agnes mau. Tapi nggak tuh banyak nggak suka sama Agnes juga itu lagu-lagu dulunya juga enak. Iya. Lama-lama sekarang udah nggak jelas. Gue suka yang mana larinya? As Long As I Get Paid kalau nggak salah. Itu bagus tuh. Yang sekarang itu. Yang video klipnya pokoknya dia pakai ada kebayanya gitu. Itu bagus banget. Battle terus apa lagi ya? Yang lagu-lagu yang di luar lah. Aku Afgan tuh suka. Sadis. Selalu sadis. Enggak lagi. Oh, suka. Tapi nggak suka lagu Afgan nggak? Nggak suka lagu Sadis siapa? Nggak suka lagu Afgan yang lain? Enggak, gue nggak dengerin juga sih kayaknya. Nggak denger Afgan juga? Gue pernah denger, tapi mungkin dia kayak misalnya di acara film atau enggak kayak temen yang hidupin gitu-gitu. Kayak Rosa ya. Rosa gue suka pudar. Enggak, ya katanya kok bisa tahu lagu yang ini sebagai penipu hati kau telah gagal. Siapa itu ya? Itu kok tahun awal tahun gitu dari mana? Kantor di Jakarta. Di kantor kau tahu lagu itu? Iya, kan ada cash, ya itulah bisa dengerin. Ya udah, bagus juga, terus gue dengerin gue. Balik lagi karena liriknya ya kan. Tapi bukan dengerin yang bener-bener ini banget gitu loh, kayak ya udah aja. Iyalah. Bagus. Sama apa tuh lagi? Batu Nisan, Cahaya Bidadari. Itu gila favorit gue, lagu favorit gue, anjing.
Ya sampai sekarang kalau misalnya orang kalau denger lagu itu orang masih bingung. Kaget ya. Ya kan? Itu sih ya. Kok bisa-bisanya kok denger lagu Kok, iya, ini? kok lu bisa tahu katanya. Iya. Tapi itu doang sih, bener bagus banget. Enggak tuh apa namanya, musiknya walaupun gak jelas ya dia teriak-teriak segala macam, tapi gue masih kedenger, gue masih tahu dia liriknya tuh Liriknya tuh masih apa? kebaca di gue. Dan emang bagus juga kan. Apalagi yang awal-awalnya tuh kan. Kan main lagu apa? Lama juga tuh lagunya 8 menit apa berapa gitu masalah. Iya, Iya kan? lama banget. Saya dari Batu Nisan. Zaman-zaman gue SMP itu. Yang kayak ada Burger Kill kita, kalau Iya, Burger iya. Kill gue gak dengerin tuh. Maksudnya tahu tapi gak gue dengerin. Yang gue itu pun Batu Nisan doang tuh. Saya Bidadari.